Halo adik-adik semua, apa kabar? Shalom semua. Tidak berasa kalau kita sudah berada lagi di awal minggu di bulan Mei 2020. Adik-adik tahu betapa kangen, sudah lama kakak tidak bertemu dengan adik-adik setelah beberapa lama kita berada di rumah, beribadah di rumah. Kakak merasa bahwa kangen sekali ingin bertemu dengan adik-adik. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk yuk jangan lupa kita tetap beribadah hari Minggu, sekolah Minggu, walaupun kita berada jauh di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua dalam keadaan sehat. Bukan begitu adik-adik? Nah, di kesempatan yang indah ini, di minggu pertama di bulan Mei, ada sebuah cerita yang bagus supaya adik-adik boleh tetap kuat di dalam Tuhan, supaya adik-adik boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan adik-adik semua dan juga Kak Tommy. Adik-adik tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita semua merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit, dan setelah Paskah ternyata Tuhan Yesus masih bertemu dengan para murid-muridnya. Kenapa? Ini cerita yang sangat bagus, nanti akan kakak cerita setelah kita melihat cerita di video ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah kami boleh tetap berada di rumah dalam keadaan sehat, semua karena penyertaan Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti saat ini kami rindu untuk boleh tetap beribadah, menikmati berkat Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan saat ini Engkau yang membimbing kami supaya kami boleh tetap berada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan duduk diam menikmati berkat Tuhan melalui tayangan video bagaimana Engkau hadir dalam kehidupan kami, dan kami tahu biarlah dengan kehadiran-Mu di dunia ini boleh menunjukkan bahwa Engkau berkuasa dan Engkau adalah Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk duduk diam menikmati berkat Tuhan melalui tayangan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya,
lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bagaimana adik-adik? Seru bukan videonya? Cerita yang sangat bagus, dimana kakak boleh berikan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang tidak hanya hidup, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa karena Dia masih tetap bisa melakukan mujizat. Adik-adik tahu, setelah Paskah, Tuhan Yesus bangkit ke surga. Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia selama 40 hari. Ngapain aja coba? Dia bertemu dengan para murid-muridnya. Karena selama ini murid-muridnya nggak percaya. Oh, Tuhan Yesus kok mati? Ternyata Tuhan Yesus nggak mati. Buktinya dia bangkit. Nah, setelah bangkit, murid-muridnya ngapain? Dia cuma bilang, ya percuma dong. Tuhan Yesus sudah bangkit, udah nggak bisa ketemu kita lagi dong. Ternyata tidak. Tuhan Yesus justru setelah bangkit, dia menunjukkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Di mana? Di pantai Danau Galilea. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dengan cara apa? Ketika Petrus, tadi adik-adik lihat, mencari ikan di laut sepanjang hari, ternyata Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan seekor pun. Bayangkan, seorang nelayan kan harusnya jago menangkap ikan, tapi ternyata saat itu dia tidak bisa menangkap satu ekor pun. Lalu Tuhan Yesus datang di pantai. Dia bilang, halo Petrus, halo yang lainnya, Yohanes juga, apa kabar? Petrus bilang apa? Ya, itu ada Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Mana? Ada lauk buat makan nggak? Minta ikan dong. Petrus bilang, Tuhan, sepanjang hari ini aku tidak mendapatkan ikan. Aku sampai nih. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Gimana? Hei Petrus, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Pasti kamu nanti dapat ikan. Nah, Petrus pertama ragu-ragu. Tapi ini karena dia percaya bahwa itu Tuhan yang bicara, dia coba tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Dan ternyata wah, Petrus mendapatkan ikan yang banyak sekali, yang dia tidak pernah duga-duga, yang dia tidak pernah sangka-sangka. Wah, selama ini aku cari ikan paling cuma 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Ternyata hari ini ketika Tuhan bilang, tebarkan jalamu, dia mendapatkan 153 ekor. Wow, banyak sekali kan? Artinya apa? Bahwa Tuhan masih menunjukkan kuasanya, memberikan mujizatnya kepada Petrus dan teman-temannya. Buktinya apa? Ikan bisa didapatkan dengan begitu
banyak sekali. Nah, adik-adik, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya berbangga. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah kita lihat, tapi kita bisa merasakan Tuhan Yesus berkuasa dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita lagi dalam keadaan susah, Tuhan menghibur kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Seperti minggu lalu, kakak pernah cerita, Samuel adalah anak yang baik, bersahabat dengan Yudi. Tapi Samuel ternyata memiliki sahabat yang sangat baik, super baik, yaitu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita, ketika kita memiliki sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus, kita boleh merasakan sukacita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu adik-adik, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap setia kepada Tuhan. Supaya Tuhan senang bahwa kita masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu, kita masih setia mengasihi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa, Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Iman kita semakin kuat, dan adik-adik tidak boleh lagi untuk tidak beribadah, rajin beribadah. Tuhan senang melihat anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah. Oke, kakak percaya adik-adik di rumah juga setia menikmati berkat Tuhan dengan cara apapun. Oke, begitu cerita sekolah minggu hari ini. Kakak lanjut minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami bahwa Kaulah benar-benar Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, sehingga kami makin hari makin dikuatkan karena Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan, setia mengikuti Engkau kemanapun Engkau ada. Kami setia untuk beribadah, setia juga untuk taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya saya katakan sama-sama.